Hey fellas, selamat datang di reading vlog bulan Januari. Kalau Januari 2020 kemarin itu gue kan baca The Silent Patient ya, yang jadi pemenang Goodreads Choice Awards di kategori Mystery Thriller. Tahun ini, Januari 2021, gue kembali akan membaca judul yang memenangkan Goodreads Choice Awards di kategori serupa, yaitu Mystery Thriller. Dan kamu pasti udah tahu juga, pemenangnya adalah Lucy Foley dengan bukunya yang berjudul The Guest List. Ini dia. Ini gue bacanya di aplikasi Kindle. Kemarin itu lagi di diskon, nah harganya tuh jadi kayak cuma kalau dirupiahin 45.000 lah. Langsung aja gue beli kan, gue download. Nanti malam ini gue bakal baca, tapi sekarang nih kan masih jam 3 ya. Tadi siang jam 12 tuh gue publish video book unhaul karena gue perlu melepas beberapa buku. Terus jam 1 buku-bukunya itu tayang di Shopee, dan sekarang jam 3 bukunya udah ludes, udah habis semua. Makanya sekarang mau packing supaya besok bisa gue drop ke kurir. Jadi gue packing dulu ya guys. Sekarang hari Senin tanggal 17 Januari. Kemarin atau semalam tuh gue baru selesai packing jam 12 malam. Jadi udah capek banget. Sama sekali nggak baca buku. Langsung tewas di kasur. Nah sekarang nih jam setengah 2 siang. Gue mau ke kurir untuk ngedropin paket-paketnya. Ini dia. Oh my god, semoga gue kuat mengangkat dua bag ini. Dan sekarang lagi nunggu taksi online. Kayaknya masih agak lama sih. Jadi gue mau pakai buat baca buku dulu. Baru mau mulai bab pertama. Enaknya baca di Kindle tuh kayak ketahuan gitu berapa lama waktu yang dibutuhin untuk ngebaca satu judul, karena dia kan ngebaca kecepatan membaca kita ya. Kalau yang ini The Guest List ini, di sini ada namanya, kelihatan nggak sih, 8 jam 14 menit untuk ngebaca satu buku ini. Sekarang hari Selasa tanggal 19 Januari, semalam itu gue berhasil baca The Guest List sampai halaman 59. Nggak kelihatan kali ya. Ngomong-ngomong, kayaknya gue belum ngasih tahu ceritanya tuh tentang apa. Jadi The Guest List ini tuh bercerita tentang sebuah pernikahan yang diadakan di sebuah pulau agak jauh sedikit dari pulau utama Irlandia. Jadi kebayangnya tuh pulaunya kayak terpencil, nggak terpencil banget sih. Intinya di pulau itu tuh nggak ada siapa-siapa lagi selain pasangan yang menikah ini dan juga tamu-tamunya. Makanya dikasih judulnya tuh The Guest List. Seiring ceritanya berjalan, seiring pesta pernikahannya itu berlangsung, suasana tuh jadi kayak makin kacau gitu deh. Terus nanti ada seseorang yang terbunuh. Tentu saja kita akan mencari tahu siapa pelakunya di antara para tamu yang hadir, karena kan nggak ada siapa-siapa lagi. Secara pulau itu tuh isinya adalah tamu-tamu yang diundang ke pesta pernikahan tersebut. Nah masalahnya di halaman 59 ini tuh belum ada sesuatu yang terjadi. Beneran konfliknya tuh belum sama sekali menanjak naik. Bener-bener cuma perkenalan masing-masing tokoh yang terlibat, dan kita akan mengikuti point of view, sudut pandang dari tiap tokoh tersebut. Jadi bisa dibilang cukup banyak gitu ya. Kalau gue scanning daftar isi di depannya aja, bahkan itu udah banyak banget nama-nama gitu. Mulai dari Jules yang jadi pengantin perempuannya, terus ada juga Will yang jadi pengantin laki-lakinya, dan masih banyak kayak bridesmaid sama best man-nya gitu. Kalau mau ngambil sesuatu yang positif atau sesuatu yang menarik sejauh ini adalah bahwa dihadirkannya sosok wedding planner di dalam cerita ini. Yang mana si wedding planner ini tadinya adalah event planner, sama kayak kerjaan gue dulu gitu. Dan gue ngerasa kayak relate gitu sama si tokoh yang ini. Tapi baru ada 2 bab yang sudut pandangnya dari si tokoh wedding planner tersebut. Nanti gue update lagi ceritanya kalau mulai ada sesuatu yang menarik gitu ya. Dan sekarang gue mau keluar dulu ke kurir JNE tepatnya untuk nganterin 2 paket lagi. Kemarin itu udah gue kirim semuanya yang menggunakan kurir JNT dan juga Shopee Express. Karena kemarin gue nggak ketemu JNE, jadi sekarang harus banget keluar rumah untuk ngedropin paketnya. Jadi gue nganter paket dulu ya.
Akhirnya semua paket buku berhasil dikirim. Semoga sampai ke tangan pembeli dengan selamat. Lumayan ya, jualan buku yang udah selesai dibaca tuh jadi bisa dapet tambahan duit. Tapi sebenarnya ada satu lagi cara untuk kita bisa dapet tambahan duit dengan modal yang nggak terlalu besar, yaitu dengan mendaftarkan diri di program Sobat IndiHome. Program Sobat IndiHome ini adalah sebuah program kemitraan yang memungkinkan setiap orang mendapat penghasilan tambahan di mana aja dan kapan aja. Caranya juga gampang banget, kamu tinggal buka browser kamu, ketik alamat sobat.indihome.co.id, lalu ikuti petunjuk di dalamnya, yaitu mendaftarkan diri. Ngisi data dirinya juga cepat, nggak banyak data-data yang terlalu ribet gitu kan. Lalu setelah mendaftarkan diri, kamu bisa mulai menawarkan paket-paket yang tersedia. Di dalam website sobat.indihome.co.id ini, kamu bisa membuat referral link yang bisa dibagikan. Nanti kalau ada orang yang berhasil mendaftar dan memasang paket internet IndiHome, kamu akan mendapatkan poin. Yang pada akhirnya poin tersebut akan bisa ditukarkan menjadi saldo T-Money. Lumayan banget kan? Dari satu pelanggan yang berhasil mendaftar dan memasang paket internet, kamu bisa mendapatkan saldo T-Money bahkan sampai 330.000. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di website sobat.indihome.co.id dan mulai sebarkan referral link kamu untuk bisa menghasilkan poin dan pada akhirnya menghasilkan cuan. Sekarang gue mau syuting dulu untuk minggu ini. Udah ready softboxnya, kameranya juga udah ready. Sekarang tinggal ganti baju, lalu lanjut syuting. Sekarang hari Rabu tanggal 20 Januari. Semalam itu gue berhasil baca sampai halaman 125. Ya itu dia. Jadi sampai di halaman ini sebenarnya udah mulai menarik gitu ya ceritanya, dan ternyata alurnya tuh maju mundur. Kalau di bab awal kita kan langsung disodorin sama kejadian di hari H pernikahan itu gitu ya, tepatnya di malam hari alias wedding night gitu kan. Kita disodorin sama suasana mencekam di mana listrik di tenda pernikahan itu kayak mati nyala gitu loh karena generatornya nggak stabil. Terus udah gitu di luar juga lagi ada badai, angin bertiup kencang. Kebayang dong udah mencekam gitu kan suaranya, lalu terdengar suara lengkingan gitu. Nah, habis itu dipotong, kita masuk ke bab selanjutnya, dibawa mundur ke sehari sebelum pernikahan, dan itu kita ngikutinnya lewat sudut pandang berbagai tokoh. Dan ternyata nanti di satu titik kita akan dibawa balik lagi ke masa sekarang gitu, yaitu di mana pernikahan itu sedang berlangsung, dan kita akan mengetahui kelanjutannya dari apa suara lengkingan yang kita dengar di bagian awal tadi gitu. Dan sampai di halaman 125 ini tuh udah beberapa kali gitu loh alurnya maju mundur kayak gitu. Beberapa kejadian yang menarik juga mulai muncul. Beberapa tokoh juga mulai menampakkan dirinya. Rahasia mereka tuh perlahan mulai terkuak. Tapi ya menurut gua kayak unsur misterinya itu kurang kuat untuk mempertahankan rasa penasaran pembaca. Bahkan sebenarnya gue nggak tahu konflik utama apa yang bakal diungkapkan di bagian klimaks dan juga akhir cerita gitu. Karena kalaupun dari blurbs katanya ada seseorang yang meninggal, di sini belum kelihatan. Jadi gue rasa kita sedang menebak-nebak siapa yang akan meninggal juga di titik ini ya. Di halaman 125 itu masih menebak-nebak siapa yang akan meninggal. Terus juga apa motifnya, karena di sepanjang dari halaman awal sampai 125 ini kita dikasih lihat sama kelakuan tokohnya yang seperti menyimpan sesuatu. Akan tetapi nggak semencurigakan itu gitu loh. Dan menurut gue jadi kayak ceritanya agak sedikit flat, agak sedikit membosankan. Gue ngikutin cerita ini sampai habis cuma karena penasaran aja siapa yang bakal meninggal gitu kan. Ini kan babnya berganti-ganti gitu ya antara beberapa tokoh. Gue berasumsi penulis ingin menciptakan keterikatan antara pembaca dengan masing-masing tokohnya, tapi gue sama sekali tidak merasakan ikatan tersebut. Gak ada satupun tokohnya yang bikin gue simpati gitu. Jadi ya udah, gue tetap bakal baca sampai lanjut sampai habis. Iyalah. Kalau bukan karena mau bikin reading vlog nggak mungkin gue baca sampai habis. Tapi ya penasaran juga, ini novel kan menang gitu ya di kategori best mystery thriller. Apanya sih yang menarik sebenarnya? Karena sampai di halaman ini gue belum menemukan sesuatu yang bener-bener wow gitu. Jadi ya udah deh, gue lanjut baca dulu ya. Sambil nunggu jam 4 nanti gue bakal ada meeting gitu. Hari ini gue tuh lagi dapet
Makanya nggak pengen ngapa-ngapain sebenarnya, cuma pengen meringkuk di kasur sambil baca buku sampai tamat. Jadi yaudah ya, baca dulu ya. Oh ya, gue baru keingetan lagi nih yang pengen gue sampein. Jadi meskipun tadi gue bilang kan rahasia masing-masing tokoh tuh kayak nggak cukup kuat gitu ya untuk jadi motivasi salah satu dari mereka untuk membunuh. Meskipun belum ada pembunuhan di halaman yang gue baca ini, gue rasa ini nggak spoiler juga. Nanti kan nggak tahu juga siapa yang bakal terbunuh ya kan. Terus ada satu adegan di sini yang mengingatkan gue bahwa masing-masing tokoh di dalam sini tuh kayak punya punya kemarahan terpendam gitu loh. Jadi masing-masing dari mereka emang punya bawaan suka marah berlebihan gitu loh, yang mungkin nanti kedepannya bikin pembaca jadi berpikir, oh jangan-jangan pelakunya ini, karena dia kan kayak punya bad temper gitu ya, jadi gampang kesulut lah emosinya. Terus beberapa juga kayaknya punya masa lalu yang berhubungan dengan seseorang yang meninggal, nggak tahu juga, belum terlalu diungkapkan di sepanjang ini sampai halaman ini. Jadi ya itu, tadi gue ketinggalan dan baru nyadar pas gue baca nih ada satu adegan tersebut. Jadi gue lanjut baca dulu ya. Sekarang hari Sabtu tanggal 23 Januari, berarti gue absen nggak update progres baca tuh berapa hari? 2 hari ya, terakhir gue update hari Rabu. Anyway, dalam waktu 2 hari itu, gue udah mencapai 81% dari cerita The Guest List. Berarti sisa 19% lagi, dan memang ini sudah mulai masuk ke titik yang menegangkan. Kenapa gue nggak nyebutin halamannya, hanya menyebutkan berapa persen, itu juga untuk menghindari spoiler ya. Pokoknya udah bagian menuju akhir ini baru deh tuh kelihatan alurnya tuh makin menanjak naik. Kita udah mau dibawa masuk ke titik puncaknya. Meskipun di halaman yang lagi gue baca ini gue masih mengira-ngira kira-kira twistnya akan seperti apa. Gue udah punya banyak teori, gak banyak, beberapa teori gitu ya mengenai skenario apa yang akan terjadi di akhir cerita nanti. Sepertinya penulis menebarkan clue-nya cukup jelas yang membuat gue jadi berpikir apakah clue yang cukup jelas itu malah bakal jadi twistnya gitu. Gak tahu juga, gue gak bisa komentar banyak ya. Sebenarnya udah ada banyak nih yang pengen gue obrolin, tapi gue nggak bisa ngejudge dulu sebelum tahu endingnya seperti apa. Dan karena tinggal 19% lagi, gue mau ngajakin untuk ngeliatin gue baca sisa 19%-nya. Ikutin ya. Akhirnya selesai juga, dan 20% menuju ending itu memang alurnya tuh jadi cepet banget. Segala sesuatu kejadian terjadi secara susul menyusul gitu kan. Udah gitu juga setiap babnya dipotong di bagian yang menurut gue cliffhanger, membuat pembaca penasaran dan ingin membalik, pengen tahu kelanjutan ceritanya ini selanjutnya kayak gimana, yang mana hal tersebut tidak gue dapati di bagian awal menuju ke tengah dari buku ini. Jadi itu juga salah satu faktor gue rasa kenapa di bagian awal ke tengah gue agak bosen, karena ya itu pemotongan babnya tidak seperti di bagian ending yang bener-bener dipotong di bagian yang bikin penasaran gitu. Jadi menurut gue kayak sayang aja gitu ya harus nunggu sekitar 75% dari buku ini baru kita merasakan ketegangan sesungguhnya, baru kita merasakan unsur thrilling gitu dari cerita ini. Untuk plot twistnya ya ternyata seperti itu. Sempet kepikiran tentang teori twist ini di bagian awal, tapi seiring ceritanya berjalan gue jadi sempet ngelupain mengenai teori yang udah gue bangun di bagian awal itu. Akan tetapi dengan banyaknya pengungkapan yang disampaikan gitu kan sebelum the big reveal ini terjadi, membuat itu tuh nggak terlalu mencengangkan buat gue twistnya. Pengungkapan twistnya tuh nggak terlalu mencengangkan karena di antara berbagai potongan puzzle yang
ada dan pada akhirnya jatuh pada tempatnya gitu kan. Hanya potongan ini yang belum kelihatan pasangannya gitu, belum jatuh pada tempatnya. Jadi ketika itu diungkapkan, gue jadi nggak terlalu kaget lagi gitu. Apalagi di awal gue sempat mikirin teori tentang yang ini. Ya, untuk kategori novel whodunit boleh lah menurut gue. Hal-hal yang disayangkan cuma itu tadi aja, narasinya atau kurang engaging, kurang greget di bagian awal ke tengah. Yang agak gue kurang suka adalah mengenai karakterisasi masing-masing tokohnya. Misteri yang disimpan oleh masing-masing tokoh itu menurut gue nggak terlalu signifikan. Gue pribadi sih nggak terlalu peduli gitu sama apa yang disimpan oleh para tokoh itu, kecuali bahwa itu pasti akan mengungkapkan sesuatu di bagian akhir. Jadi untuk The Guest List ini kayaknya gue cuma bisa kasih berapa ya? 4, kayaknya ketinggian. Jadi kayaknya 3,8 bintang. Dibanding An Unwanted Guest-nya Sharila Pina, gue sih lebih prefer itu ya. Karena menurut gue settingnya lebih lebih suka aja gitu, dan tokoh-tokoh di sana juga lebih care lah gue gitu sama tamu-tamu yang ada di penginapan dalam cerita Unwanted Guest dibanding yang ini, yang di The Guest List. Gimana dengan kamu? Ada yang udah baca The Guest List atau belum? Kasih bintang berapa? Gimana opini kamu? Atau ada hal yang mengganjal apa dari cerita tersebut? Bisa tulis di kolom komen di bawah. Dengan demikian, Januari Reading Vlog berakhir di sini. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di Reading Vlog selanjutnya. See ya!